Oke, kita masuk di materi matematika dengan judul fungsi. Ini merupakan bab 1 di semester dasar. Definisi fungsi. Fungsi merupakan pemetaan. Contoh, di sini ada daerah A dan daerah B. Daerah A disebut sebagai daerah asal atau nama lainnya adalah domain. Dan daerah B disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Pada daerah A ini anggotanya adalah ada satu anggota yang mana dia adalah angka 1. Dan pada daerah B ada satu anggota juga yang mana anggotanya adalah A. Nah, fungsi itu terjadi disebut fungsi itu apabila ada tanda panah yang mengarah dari si angka 1 dari daerah asal ke daerah kawan, ya. Oke. Nah, lalu ada satu lagi daerah yang disebut dengan daerah hasil atau range, yaitu pada saat kita sebut tanda panah tersebut, yaitu 1, A. Nah, untuk daerah asal berarti himpunannya adalah satu orang yaitu angka 1, dan untuk anggota B juga sama, satu anggota juga yaitu A. Ya. Berikutnya, jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi itu ada 3. Yang pertama, surjektif, yang kedua injektif, dan yang ketiga bijektif. Surjektif itu sebelumnya kalian harus mengetahui bahwa fungsi itu disebut fungsi apabila daerah asal fokus ke yang pertama itu memiliki memiliki pasangan di daerah kawan. Kayak ini pasangannya sama ini pasangannya sama ini pasangannya sama ini pasangannya sama yang ini. Artinya mereka semua yang berada di daerah domain atau daerah asal itu harus punya pasangan semua, gitu guys. Namun apabila mereka sudah punya pasangan, itu nggak boleh memilih pasangan lagi. Jadi kayak misalnya ini kan sudah dengan yang ini, maka ini nggak boleh kesini lagi. Nah, ini bukan fungsi kalau kayak gini, ya. Terus misalnya lagi yang kayak ini ada bertiga, terus ini 2, ini kesini. Nah ini nggak ada nih, ini nggak memilih siapapun, maka ini juga bukan fungsi. Jadi dia nggak boleh mendua, dia juga nggak boleh sendirian gitu. Ya, intinya dia harus berpasangan semuanya, wajib. Nah, kita lihat di sini ada 3 macam. Ada yang surjektif. Surjektif itu apabila ketentuannya adalah semua kodomain harus punya teman. Berarti semua kodomain yang ada di sebelah sini itu harus terpilih gitu guys, dan panahnya harus lebih dari 1. Nah ini, jadi kayak gini ya. Ini intinya adalah surjektif itu sebelah kiri orangnya lebih banyak gitu, daerah asalnya lebih banyak, terus panahnya ada yang double, ya gitu. Untuk injektif itu kebalikan dari surjektif, berarti yang sebelah kiri atau daerah asal itu orangnya lebih sedikit, ya sebelah kanan orangnya lebih banyak gitu, ya, dan panahnya harus 1. Ya udah pasti 1 lah ya, gitu guys. Ya pokoknya intinya panahnya harus 1. Terus kalau misalnya jadi kebalikannya tadi ya, surjektif kebalikan dari injektif, karena di sini anggotanya lebih sedikit, sedangkan di daerah kawan anggotanya lebih banyak, kebalikan dari ini tadi. Oke. Nah untuk bijektif ini paling mudah, yaitu gabungan antara surjektif dengan injektif, artinya kanan kirinya harus sama ya. Kalau kiri 3, kanan juga harus 3, dan mereka harus satu-satu. Jadi mereka harus memilih satu persatu. Nah misalnya memilihnya kayak gini, ini kesini tidak masalah. Yang penting dia memilih satu gitu. Oke, nggak ada yang mendua juga gitu. Oke guys, itu namanya
bijektif. Oke, berikutnya adalah operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar dari fungsi seperti operasi matematika pada umumnya, yaitu pertama ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Ya. Nah, kalau ditambah itu berarti nanti caranya seperti menambah menambah biasa juga ya guys ya. Contoh di sini aku punya fx 3x kuadrat tambah 5x min 1, gx-nya 2x minus 3. Nah, terus ini mau aku tambah nih. Nah, kalau ditambah itu kalian boleh langsung nggak pakai kurungan. Jadi menulisnya tuh langsung yang tahap ini boleh. Ya, kalau ditambah, tapi ya kalau ditambah itu penulisannya nggak yang harus dikurung dulu. Oke? Karena apa? Karena kalau tandanya ditambah itu pada saat kita kali masuk ke kurungan pun hasilnya akan tetap. Ya, nilainya tetap. Itu. Makanya boleh menulis langsung tanpa pakai kurungan. Oke, anak-anak, untuk penjumlahan. Oke, di sini berarti fx-nya 3x kuadrat plus 5x min 1. Ini 3x kuadrat plus 5x min 1, terus ditambah 2x plus 3. Ini ya, 2x plus 3. Terus ya udah tinggal digabung-gabungin aja. Pertama diawali dari yang pangkat tinggi dulu, yaitu x kuadrat, yaitu 3x kuadrat ditulis awalan, lalu 5x digabung sama yang 2x. Ingat, cara membacanya harus dengan simbol yang cara membacanya harus dengan simbol yang di depannya. Jadi kayak di sini positif 5x ya. Terus ini positif 2x. Jadi nanti tinggal hasilnya positif 7x gitu. Ya. Terus di sini juga sama. Satu ini setelah x-nya selesai, kita lanjut ke yang angka yang nggak mengandung x atau konstanta ya, kita kenalnya. Nah, itu konstantanya di sini ada negatif 1 sama ada positif 3. Hati-hati ya, harus dibaca dengan tanda baca yang di depannya, yaitu negatif 1 dan positif 3. Nah, ingat karena ini penjumlahan, berarti kalian harus mengikuti kaidah hutang ya. Min 1 positif 3, berarti hutangnya 1, dibayarnya 3. Maka hutangnya 1, uangnya ada 3, maka uangnya masih ada 2. Artinya di sini adalah positif 2. Ya, gitu. Begitupun dengan pengurangan. Nah, kalau pengurangan di sini dia harus menggunakan kurungan ya. Ini aku langsung jawabannya, tapi kalau misalnya mau dihitung itu kayak gini guys. 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 1 dikurang 2x ditambah 3. Nah, kalau dikurang itu wajib pakai kurungan ya guys, karena nanti pada saat dikasih masuk itu hasilnya akan berbeda. Nah, contoh di sini berarti kalau yang di depan di sini kan, kalau yang di depan ini kan nggak berpengaruh, jadi tetap J yang ini. Nah, yang di belakang yang terpengaruh ya anak-anak. Jadi min dikali 2x min 2x, min kali positif 3. Ingat, min dikali plus hasilnya min, yaitu negatif 3. Nah, kalau sudah ingat, kalau sudah nggak ada kurungan, maka ini kaidahnya adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau sudah tidak ada kurungan, itu kaidahnya penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau masih ada kurungan, ini kaidahnya perkalian ya. Oke, tambah kurang. Kalau udah nggak pakai kurungan, itu kaidahnya adalah ditambah dan dikurang biasa. Tapi kalau masih ada kurungan, itu kaidahnya perkalian ya guys ya. Nah, ini dia kan pangkat 2, jadi kita harus tulis dia di paling depan. Terus ini positif 5x terhadap negatif 2x. Ingat, cara membacanya harus beserta tanda baca. Ya, berarti positif 5 negatif 2. Berapa ini anak-anak? Berarti 5 dikurang 2 ya, yaitu 3. Berarti positif 3x. Terus, yang angka sekarang, yang angka berarti negatif 1 sama negatif 3. Hutang 1, hutang lagi 3, berarti hutangnya ada 4. Gitu. Jadi hasilnya 3x kuadrat plus 3x min 4 ya, ini. Oke, nah sekarang kalau perkalian itu berarti kalian harus mengikuti kaidah perkalian yang mana plus kali plus hasilnya plus. Intinya kalau dia sama hasilnya positif, kalau dia beda hasilnya negatif ya. Min kali min, karena sama sesama min jadi plus.
plus kali min ya min, min kali plus ya min juga. Intinya kalau beda negatif, kalau sama positif ya. Itu kalau perkalian kaidahnya, maka harus hati-hati mencarinya ini. Coba kita hitung ya. Berarti di sini kan ada 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 1, lalu dikali 2x ditambah 3. Nah ini tanda kaliku ini titik ya anak-anak ya, jadi jangan bingung. Nah ini dikali, cara mengalinya harus satu persatu. Jadi 3x kuadrat itu ke angka 2x maupun ke angka positif 3 ya. Jadi kalian harus mengali satu-satu. 3x kuadrat dikali 2x, berarti ini 3 kali 2 6 ya. X pangkat 2 sama X pangkat 1, berarti X pangkat 3. Ingat ya guys, kalau pangkat dan dia dikali, X pangkat 2 dikali X pangkat 1, pangkat kalau dikali maka pangkatnya ditambah gitu guys, jadi X pangkat 3 ya. Oke, sudah selesai untuk yang ini. Sekarang yang ini 3x kuadrat dikali positif 3, maka positif 3 kali 3 9 x kuadrat. Oke, begitu ya untuk ini. Terus sekarang lanjut, 3x berarti sudah selesai, 3x kuadrat sudah selesai pekerjaannya. Sekarang ke yang ini, yang angka 5x. 5x dikali positif 5x dikali positif 2x, berarti positif 5 kali 2 10, x pangkat 1 kali x pangkat 1 berarti 1 tambah 1 2, x pangkat 2 gitu ya. Nah terus ini ke sini berarti positif 5 dikali positif 5x dikali positif 3, berarti positif 15x gitu ya. Oke, selesai nih angka 5x. Lanjut ke angka negatif 1. Ini ke sini, ini ke sini. Negatif 1 kali positif 2x. Ingat, negatif kali positif karena tandanya beda maka dia negatif hasilnya ya. Negatif 1 kali 2 berarti negatif 2x. Negatif 1 kali positif 3 berarti negatif 3. Oke guys, gitu ya. Intinya kalau tandanya beda hasilnya negatif aja. Nah, kalau sudah, berarti kan ini sudah nggak pakai kurungan nih, sudah nggak kali-kali lagi nih. Nah, ini kaidahnya ya ditambah atau dikurang biasa. Cara kerjanya ini ya, ditambah atau dikurang biasa. Maka diawali dari pangkat yang tertinggi yaitu 6x pangkat 3. Terus yang x pangkat 2 ada positif 9, positif 10, jadi positif 19 x pangkat 2. Jadi pangkatnya jangan jadi x pangkat 4 ya anak-anak, karena ini ditambah biasa Ci. Oke, nah terus di ini yang x pangkat satunya ada positif 15 negatif 2, berarti positif 13x gitu. Kemudian ini negatif 3, jadi ya udah hasilnya 6x pangkat 3 ditambah 19x kuadrat ditambah 13x dikurang 3. Ini ya sudah benar gitu ya. Oke, berikutnya adalah kalau dia tentang pembagian. Nah, kalau pembagian itu anak-anak kalian harus bisa mencoret ya, yang di atas dengan yang di bawah. Jadi harus bisa mencoret angka yang di atas dan angka yang di bawah gitu. Kaidah pembagian itu kayak gitu. Nah, artinya adalah contoh di sini 9x kuadrat dikali y itu sebagai fx dan gx-nya itu 3x kuadrat. Maka di sini bisa dicoret ya x kuadratnya ini, karena memang ini kan perkalian. Maksudku dia bukan yang penjumlahan atau pengurangan ya. Kaidah yang berlaku di area sini ini adalah perkalian, maka boleh dicoret guys gitu. Aman ya. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan dan prosesnya itu ada pembagian di bawahnya, maka ini tidak boleh sembarangan dicoret. Oke. Nah, di sini x kuadrat mati, terus 9 sama 3 juga bisa dibagi ya, sehingga hasilnya 3y gitu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk di fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi atau kita mengenal dengan istilah bundaran atau komposisi. Jadi ada bulatan ini dibacanya adalah bundaran atau komposisi ya. Nah, untuk komposisi ini, sebelum kita mengerjakan soal tentang komposisi, kita harus mengetahui dulu sifat dari komposisi. Apa sifat komposisi? Yang pertama, dia tidak komutatif, dan yang kedua dia asosiatif. Jadi tidak komutatif ya guys, tidak komutatif serta asosiatif.
Tidak komutatif ini maksudnya adalah apabila ada dua macam fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, dan pengerjaannya itu dibalik, ya, f komposisi g, satunya lagi dibalik g komposisi f, maka ini tidak akan sama, alias tidak alias dia tidak memenuhi langkah komutatif, ya gitu. Jadi makanya dia memiliki sifat tidak komutatif. Ya, tidak ditandai dengan adanya ini, ya, tidak sama dengan. Oke. Gitu. Jadi ingat, komutatif itu modelannya yang diubah-ubah. Jadi dua huruf tapi posisinya diubah, ya. Oke, jadi tidak komutatif. Nah, berikutnya adalah asosiatif. Asosiatif ini terdiri dari 3 macam komposisi, yaitu FGH. Nah, namun dari segi asosiatif itu maknanya adalah dia urutannya sama, FGH semua, namun pengerjaannya yang beda. Jadi pertama, kalau maksudnya adalah pengerjaannya yang dikasih beda, artinya yang ini G dan H dulu yang dikerja, kalau yang sebelah sini F dan G dulu yang dikerja, namun hasilnya bakal sama, ya. Itulah kenapa dia bersifat asosiatif. Karena apa? Karena mau dikerja dari manapun mereka hasilnya bakal sama, gitu, ya. Karena apa? Karena ya memang ini nggak diubah, ya, susunan hurufnya, ya, FGH dua-duanya, gitu. Jadi aman nih. Artinya berarti sifat komposisi yang kedua adalah asosiatif. Oke. Nah, di sini contoh soal yang ku berikan di pertemuan les kemarin, yaitu tentang komposisi. Kalau kita lihat di sini, kita punya F 3x tambah 2 G x kuadrat kurang 3. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa F komposisi Gx? F komposisi Gx. Oke, ini adalah soal komposisi, ya. Bagaimana Kak cara mengerjakannya? Kalau yang ini tadi kan penjelasannya cuma sifatnya saja. Nah, bagaimana sekarang ngerjainnya itu kalau kayak gitu modelnya? Nah, cara mengerjakannya adalah kalian tinggal menuliskannya seperti ini. Jadi F komposisi Gx itu akan berubah menjadi F dikali, jadi ibaratnya ini kayak dikali, jadi bundarannya ini berubah jadi kurungan, ya anak-anak. Bundarannya jadi kurungan, habis itu huruf G-nya tetap G, GX-nya tetap GX, gitu. Jadi maksudnya GX-nya tetap G, tapi bundarannya sekarang jadi kurungan ini, kurungan yang ini sama kurungan yang ini, gitu. Jadi berubah jadi kurungan. Oke. Nah, setelah berubah jadi kurungan, nanti kalian masukinlah GX-nya itu, substitusikan. Ya, GX-nya itu yaitu x kuadrat minus 3. Nah, maka dari sini guys, setelah kalian tulis seperti ini, sekarang tinggal huruf F yang dikerjakan. Huruf F itu kan 3x plus 2, betul? 3x plus 2. Akan tetapi kalian harus berhati-hati terhadap angka x di sini, ya. Angka yang lain itu aman guys. Yang berubah itu huruf x-nya. Jadi huruf x-nya akan berubah jadi ini yang di dalam kurung ini, yaitu si x kuadrat min 3. Gitu. Artinya kalau dari segi angka 3, ini tetap G. Ini tetap ditulis, ya, ini tetap ditulis. Nah, tapi huruf X yang nempel di sini ini diubah menjadi apa? Menjadi yang ini, guys, ya. Tuh. Ngerti? Menjadi x kuadrat min 3. Terus ditambahnya tetap G, 2-nya juga tetap, gitu anak-anak, ya. Itu maksud dari komposisi. Jadi artinya huruf X-nya diganti dengan temannya, gitu. Nah, kalau sudah, nanti ingat kalau ada kurungan wajib dikali masuk. Berarti 3 kali x kuadrat 3x kuadrat, 3 kali negatif 3 negatif 9, terus plus 2. Ya, ingat plus 2 nggak dikalikan ke sini, ya, karena dia tidak tergabung dalam kurungan. Nah, sehingga kalau sudah nggak ada kurungan, maka di sini ditambah dan dikurang seperti biasa. Ditambah dan dikurang seperti biasa. Nah, di sini 3x kuadratnya tetap G. Nah, untuk angkanya berarti tinggal minus 9 dan positif 2. Berarti hutangnya 9, uangnya ada 2. Berarti hutangnya sisa 7, gitu. Oke. Nah, jelas ya. Oke, namun apabila nanti coba kalian hitung berapakah G komposisi F. Ya, ini kalau aku balik hasilnya berapa? Ya, kalian harus mendapatkan angka ini.
Nah, kalau kita lihat, kita bisa membuktikan sifat yang komutatif tadi, bahwa mereka memang tidak komutatif guys. Karena apa ya? Karena memang nggak sama. Lihat ya, kalau F komposisi G hasilnya 3x kuadrat min 7. Kalau G komposisi F hasilnya 9x kuadrat plus 12x plus 1 gitu. Jadi nggak sama gitu loh ya. Oke. Nah, terus apabila nanti ada soal yang modelnya F komposisi G terus ini bukan X nih, tiba-tiba di sini ada angka 2, maka pengerjaannya, langkah kerjanya sama kayak ini, kerja yang bentuk X dulu hingga dapat hasil ini. Kalau sudah dapat hasil ini baru dimasukin angka 2 untuk menggantikan posisi X-nya. Ya. Jadi posisi X pada jawaban tersebut tinggal diganti dengan angka 2. Ya. Berarti nanti 3 dikali 2 kuadrat dikurang 7. 3 dikali 4 dikurang 7. Ingat kalau ada perkalian dan pengurangan, perkalian harus didahulukan. Berarti 12 kurang 7 yaitu 5. Gitu ya. Oke guys. Nah, sekarang bagaimana Kak jika ada 3 huruf yang harus dikomposisi, yaitu ada F, G, H. Nah, di sini F, G, H ya guys. Aku punya soal F komposisi G komposisi H dengan cara dengan G dan H aku kurungi ya. G dan H dikasih kurung nih. G dan H yang dikasih kurung artinya G dan H yang harus dikerja duluan. Nah, kita coba kerja G dan H duluan, berarti nanti G dan H dikerja dulu. Ingat, G dulu ditulis, terus komposisinya berubah jadi kurung, terus HX gitu ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal dikasih masuk HX-nya sebagai angkanya dia, yaitu X kuadrat plus 2. Lalu nanti G-nya sudah diganti kayak gini, nanti G-nya diubah menjadi bentuknya dia. Nah, G itu kan X min 3, tapi ingat huruf X-nya diganti dengan yang kurungan ini, berarti X kuadrat plus 2X minus 3-nya tetap G minus 3. Oke. Gitu. Jadi X min 3 aslinya kan gini. Nah, X nya ini diganti gitu loh guys, menjadi angka yang dikurung tadi, X kuadrat plus 2X gitu. Oke, nah ini sudah. Nah, ini pas dikurung karena kebetulan depannya ini positif, jadi ini aman kalau dibuka ya, aman, tidak terpengaruh guys, karena tidak ada tanda-tanda yang negatif di depan nih, tidak ada negatifnya ya. Jadi aman, tinggal dibuka lagi, tinggal dibuka saja, terus negatif 3. Tuh, ketemulah ini. Berarti nanti sekarang dia berubah jadi F. Nah, komposisinya berarti aku ganti dengan kurung. Nah, aku masukin GH-nya tadi, GH hasil perhitungan tadi, berarti X kuadrat plus 2X min 3 gitu ya. Nah, terus kita tinggal fokus ke huruf F-nya ya, kita tinggal kerja si F-nya ini. F-nya mana? Ini 3X plus 2. Ingat, X-nya jangan ditulis sebagai X, melainkan ditulis sebagai kurungan yang ada di sini. Jadi 3 buka kurung ini ya, X kuadrat plus 2X min 3 ditambah 2. Itu tambah 2 itu dari sini ya. Oke. Nah, sudah, karena ini ada kurungan maka wajib dikali dengan yang di depannya. Kebetulan yang di depannya ada orang, berarti ini harus dikali. 3X kuadrat plus 6X negatif 3. Negatif 9. Terus plus 2. Nah, kalau sudah, ini kan udah nggak ada kurungannya guys, berarti tinggal ditambah atau dikurang biasa nih. Ya udah, tinggal ditambah dan dikurang biasa. Berarti 3x kuadrat tetap 3x kuadrat, 6x positif 6x tetap positif 6x. Sedangkan yang angka sama angka ini disatukan. Punya hutang 9, terus uangnya 2, berarti dia negatif 7. Oke, seperti itu ya anak-anak untuk materi komposisi di sini. Berikutnya nanti kita belajar tentang inverse.